Halo, perkenalkan saya Nagwisti Sintia Dewi dengan NIM 2115754043 dari kelas 2A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Yang pertama ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yaitu pengembangan komputer di mana suatu kerjaan yang seharusnya memerlukan kecerdasan manusia bisa dilakukan dengan komputer. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Di era sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan teknologi AI dalam berbagai hal. Seperti mobil tanpa supir atau autopilot keluaran Tesla, robot Sophia, hotel yang semua pegawainya adalah robot, membuka password smartphone dengan menggunakan wajah, terjemahan bahasa di Google Translate, atau menggunakan suara untuk berbicara dengan Google. Artificial Intelligence bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Pada masa ini, perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. McCulloch dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perceptron dari neuron di dalam otak. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing. Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Pada akhir 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy dianggap sebagai bapak AI menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu. Konferensi itu mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. Pada tahun 1960 hingga 1970, muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai classical AI. Pada 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah, menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas. Saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronik canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronik dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan buatan. Yang selanjutnya ada machine learning. Machine learning merupakan proses yang terjadi di dalam komputer di mana mesin belajar dari data atau learn from data. Semua pengetahuan machine learning pasti akan melibatkan data. Data bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Machine learning sering digunakan untuk memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data historis. Misalnya, perusahaan menggunakan machine learning untuk memprediksi profil pelanggan mana yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk merasa tidak puas atau paling setia pada merek perusahaan. Contoh penerapan machine learning yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah seperti sistem rekomendasi video di YouTube, Netflix, dan Spotify, timeline di Facebook, IG, dan Twitter, serta produk rekomendasi di marketplace. Sejak pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan bagaimana caranya agar komputer dapat belajar dari pengalaman. Hal tersebut terbukti pada tahun 1952, Arthur Samuel menciptakan sebuah program Game of Checkers pada sebuah komputer IBM. Program tersebut dapat mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan catur dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya. Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan,
muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian dari para peneliti yang disebut machine learning. Machine learning mempelajari teori agar komputer mampu belajar dari data. Machine learning melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti statistika, ilmu komputer, matematika, dan bahkan neurologi. Yang ketiga, ada deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang melibatkan algoritma berlapis dalam upaya untuk memahami data secara lebih baik. Dalam machine learning dan artificial intelligence, kekuatan deep learning berasal dari kemampuan sistem untuk mengidentifikasi lebih banyak hubungan daripada yang dapat dikodekan secara praktis oleh manusia dalam perangkat lunak, atau hubungan yang bahkan mungkin tidak dapat dilihat oleh manusia. Setelah pelatihan yang memadai, hal ini memungkinkan jaringan algoritma untuk memulai membuat prediksi atau interpretasi data yang sangat kompleks. Adapun contoh penerapan deep learning yaitu klasifikasi objek, segmentasi, pengenalan suara seperti Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, dan asisten virtual lainnya yang dirancang untuk mengenali permintaan dan mengembalikan respons. Sejarah deep learning dimulai pada tahun 2006, yaitu setelah Geoffrey Hinton mempublikasikan paper yang memperkenalkan salah satu varian neural network yang disebut Deep Belief Nets. Paper ini merupakan awal kemunculan istilah deep learning untuk membedakan arsitektur neural network konvensional single layer dengan arsitektur neural network multi atau banyak layer. Deep learning merupakan salah satu cabang machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning. Sayangnya, ide deep learning masih belum populer di waktu itu disebabkan oleh algoritma deep learning sangat kompleks sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi yang belum dapat dipenuhi saat itu. Pada tahun 2009, Andrew memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning. Dengan menggunakan GPU, algoritma deep learning dapat dijalankan lebih cepat dibandingkan tanpa GPU. Perkembangan deep learning maju pesat berkat keberadaan hardware yang memadai. Dan saat ini, deep learning sudah banyak diaplikasikan di berbagai area, seperti pengenal wajah, self-driving car, pengenal suara, dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan membahas tentang perbedaan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Dapat dilihat pada gambar, pada lingkaran yang paling besar itu adalah artificial intelligence yang mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan penciptaan kecerdasan di atas sebuah mesin. Atau bisa dibilang AI adalah rumah untuk machine learning dan deep learning. Jadi, machine learning adalah subbidang dari AI, sedangkan deep learning merupakan subbidang dari machine learning. Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang diciptakan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia yang diimplementasikan dengan mesin yaitu komputer. Selanjutnya, subbidang dari AI yaitu Machine Learning. Machine Learning merupakan sistem yang mampu belajar sendiri berdasarkan algoritma. Sedangkan Deep Learning merupakan bagian dari Machine Learning yang lebih spesifik dan diterapkan pada data yang sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih.